Dewa klan surgawi sebenarnya langsung membunuh Meng Tianhui, putra suci klan surgawi di depan orang ini. Ini adalah putra suci klan surgawi. Meskipun sosok seperti itu bukan penting dalam klan, dia bisa begitu lugas. Hapus ini. Mungkinkah nenek moyang sebelumnya dari masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan, dan penguasa surgawi benar-benar dibunuh oleh anak ini di depanku? Di reruntuhan para dewa, banyak orang kuat yang menatap mereka tercengang. Sejujurnya, semua orang masih memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan penguasa alam Buddha Matahari Agung sebelumnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat Qin Chen sebelumnya. Sebelumnya, penguasa alam Buddha Matahari Agung berkata bahwa itu adalah Qin Chen yang membunuh naga hitam Hui Lao. Leluhur klan bayangan, dan penguasa surgawi, semua orang ragu dalam hati. Bahkan jika penguasa alam Buddha Matahari Agung mengirimkan relik Kaisar Ilahi, semua orang akan tetap curiga, jika Anda mengirim relik Kaisar Ilahi, Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Tapi sekarang, Dewa Klan Surgawi telah secara langsung memusnahkan putra suci Klan Surgawi Meng Tianhui di depan semua orang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu? Putra suci suatu klan adalah harapan masa depan sebuah klan. Meskipun sebuah klan mungkin memiliki banyak putra suci, dengan status dewa klan surgawi, sangatlah mustahil baginya untuk langsung memusnahkan putra suci. Klan surgawi di tempat hanya untuk kebohongan. Lagi pula, belum lagi putra suci itu sangat penting, tetapi jika berita itu bocor di masa depan dan memberitahu klan surgawi bahwa dewa klan surgawi benar-benar melakukan hal seperti itu untuk sebuah kebohongan, bagaimana mungkin dewa klan surgawi akan melakukan hal seperti itu? Klan surgawi dapat mengendalikan seluruh klan di masa depan. Tak seorang pun di klan surgawi akan mematuhinya lagi, dan di antara kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta, identitas dan status dewa klan surgawi juga akan sangat frustrasi. Dapat dikatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin ditanggung oleh dewa klan surgawi. Periksa dengan cepat, siapa orang ini? Kita harus mencari tahu dengan jelas. Beritahu seluruh klan untuk mengirimkan gambar orang ini. Klan kita tidak boleh menyinggung perasaannya ketika dia melihatnya di masa depan. Cepat. Pikiran spiritual dikirimkan satu demi satu, dan pesan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat ke seluruh lautan kosmik, yang sangat menakutkan. Sepertinya tidak ada yang mau bersaing denganku. Kalau begitu, semuanya, mengapa kita tidak berpindah tempat? Kekuatan Qin Chen menyelimuti segala arah, dan dia tidak menemukan bahwa kekuatan orang kuat lainnya telah menembus dari reruntuhan para dewa. Tentunya banyak orang berkuasa di dunia luar hanya melihat dari jauh dan tidak berani campur tangan, karena takut Qin Chen akan menimbulkan kesalahpahaman. Saya telah menunjukkan sejumlah kekuatan kali ini. Saya khawatir asal dan nama saya akan tersebar ke seluruh alam semesta. Saya khawatir akan ada lebih banyak hal di masa depan. Pikir Qin Chen, dia tahu betul bahwa setelah pertempuran hari ini, dia sudah tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Jatuhnya 3 kaisar dewa sudah cukup untuk menyebabkan gelombang besar di seluruh lautan kosmik. Untungnya, dengan kekuatanku saat ini, selama aku bukan kaisar dewa tertinggi, aku tidak akan takut pada kaisar dewa biasa. Qin Chen berkata dalam hati, dengan tingkat kultivasinya saat ini, selama dia bukan kaisar dewa seorang kaisar dewa dimensi tinggi, datang, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tahap akhir kaisar dewa, dia masih bisa bersaing dengan lawan tanpa ketinggalan. Saya hanya tidak tahu di mana kaisar kuno senior sekarang,
dan apakah saya memenuhi syarat untuk menghadapi musuh besarnya? Qin Chen juga memikirkan kaisar kuno saat ini kekuatan kaisar kuno, saya khawatir saya pasti akan mendapat kabar darinya, dan saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Semuanya, jika kamu baik-baik saja, kamu boleh pergi, pikir Qin Chen dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan ringan kepada Sage Agung Ju Hao, Sage Agung Lanyao dari klan iblis kuno, bos saya dari klan Raja Laut, dan Yang Agung kata Sage Baimu dari klan manusia pohon. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Sage Juji Agung dan yang lainnya bersembunyi di samping, gemetar ketakutan dan tetap diam. Ketika mereka mendengar kata-kata Qin Chen, mereka semua tidak bisa menahan nafas lega. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dan cara Biksu Suci Agung dan Meng Tianhui meninggal, hanya masalah sepatah kata pun dari pihak lain untuk membunuh mereka. Namun kini Qin Chen justru berinisiatif untuk melepaskan mereka, yang membuat beberapa orang heboh dan menangis. Lagi pula, masih ada beberapa orang kuat dengan kepribadian masam di lautan alam semesta yang sering membunuh orang dan tidak mau bunuh diri semua. Haha, kita tidak memiliki konflik, jadi mengapa kita harus berbelas kasihan? Qin Chen tertawa. Berjuang demi harta karun adalah hal yang normal, dan Qin Chen bukanlah tipe orang kejam yang membunuh orang secara langsung. Selama dia tidak dengan sengaja memusuhi dia, Qin Chen secara alami tidak akan menyerang siapapun. Sage Agung Juha dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Mereka menyerahkan tangan mereka dan segera meninggalkan tempat itu. Semuanya, ayo pergi. Qin Chen berbalik menghadap Dewa Klan Surgawi dan berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, temanmu ini. Wanita berbaju putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Molly, yang hanya memiliki satu kepala dan setengah tubuhnya tersisa, dan mengerutkan kening. Oh, aku lupa. Qin Chen menamparkan kepalanya dan sepertinya mengingat Molly saat ini. Dia berbalik dan berkata, Molly, kamu baik-baik saja. Iblis Qin, apakah kamu masih manusia? Wajah Molly pucat, seolah orang tuanya sudah meninggal, dan matanya sangat marah hingga api akan meledak. Berapa banyak yang harus dia korbankan agar Demon Qin dapat menyerap harta luar angkasa ini dengan lebih baik? Tapi bagaimana dengan setan Qin? Seperti pencuri, dia benar-benar melupakan dirinya sendiri, dan baru kemudian dia berpura-pura bertanya pada dirinya sendiri apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Molly sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia bahkan lebih tertekan daripada separuh tubuhnya meledak. Aku bilang aku baik-baik saja, apakah kamu percaya? Molly menatap Qin Chen, menatap lurus ke arahnya, separuh tubuhnya melayang di udara. Saat dia mengatakan ini, bekas darah sengaja tumpah dari mulutnya, sangat menyedihkan. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berhenti berbicara, karena Molly benar-benar sedih saat ini, dan mereka tidak yakin tentang hubungan antara Qin Chen dan Molly. Saya percaya, tanpa diduga, saat ditatap oleh Molly, Qin Chen sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, saya paling tahu vitalitas Anda. Cedera kecil ini pasti tidak akan membunuh Anda. Yang terburuk adalah untuk memulihkan diri. Semuanya, kalian tidak tahu. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bukan kaisar dewa yang kuat seperti saya, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan pun serius terluka olehnya pada awalnya. Tangannya benar-benar luar biasa. Qin Chen memperkenalkan Molly kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini,
Ekspresi mereka membosankan dan mereka tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Atau ingatkan Qin Chen bahwa orang ini memang terluka parah. Separuh tubuhnya hilang. Butuh banyak energi untuk memperbaikinya. Engah. Molly di samping menyemburkan seteguk darah. Kali ini dia benar-benar muntah darah, dan dia melakukannya karena marah. Brengsek. Mendengarkan. Apakah ini masih bahasa manusia? Poin kuncinya adalah ketika Qin Chen mengatakan ini, dia tidak dapat membantahnya, karena Qin Chen sebenarnya memuji dirinya sendiri. Bukankah bantahannya berarti dia tidak sekuat itu? Di mana harus meletakkan wajah ini? Molly ditahan di sana, tidak bisa naik atau turun dalam sekejap. Hahaha. Qin Chen tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Baiklah Molly, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat kontribusi yang telah Anda berikan sebelumnya. Ledakan. 3,5 tubuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan dan melayang di depan Molly. Mereka adalah 3 bagian tubuh Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan, dan penguasa surga.